Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, adik-adik di rumah shalom. Kembali berjumpa di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu bersama Enci Epin dan Enci Vera. Halo. Nah, memulaikan ibadah, semuanya berdiri. Enci ajak semuanya berdiri. Kita mau yel-yel dulu ya adik-adik. Nah, yel-yelnya begini. Anak sekolah minggu bersukacita, 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 Ayo yang belum berdiri, ayo berdiri dulu. Ayo berdiri. Sekali lagi ya Enci, kita mau yel-yel dulu. Anak sekolah minggu bersukacita, 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 Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kita angkat satu pujian yang berkata, Kasih Yesus, indah oh indah. Kita pakai gerakannya ya. berdoa kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, di mana atas cinta kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh dikumpulkan di tempat ini untuk sama-sama beribadah. Biarlah ibadah yang kami lakukan saat ini, itu boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, amin. Masih tetap berdiri, masih semangat? Kembali memuji Tuhan, bersama Tuhan, aku bisa. Tuhan membuat kita
dalam cerita firman Tuhan, kesempatan diberikan kepada adik Gloria untuk menyampaikan kesaksiannya. Dipersilakan. Shalom semuanya. Belum kedengaran ini. Shalom semuanya. Shalom. Nah, puji Tuhan, hari ini gue dengan Servan. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan, gue dengan Servan hari ini bisa sekolah minggu lagi bersama teman-teman. Nah, gue mau bersaksi. Beberapa minggu yang lalu, gue dengan Servan tidak masuk sekolah minggu karena gue punya mama sakit COVID-19, jadi dia harus isolasi mandiri. Nah, buat gue dengan Servan itu hal yang sangat berat karena gue dengan Servan tidak pernah ditinggal mama. Jadi gue setiap habis bangun, makan, mandi, tidur, mimpi mama, bangun, selalu sedih. Pokoknya apapun yang lo lakukan selalu sedih karena tidak terbiasa ditinggal mama. Nah, sampai pada suatu hari, lo termimpi, lo ada di suatu ruangan yang sangat besar dan luas. Jadi abis itu, lo mendengar suara, lo punya nama dipanggil 3 kali, Gloria, Gloria, Gloria. Nah, karena gue masih kaget, gue belum menyaut. Dipanggil lagi 2 kali, Gloria, Gloria. Habis itu entah kenapa pikiran gue berpikir, oh ini Tuhan Yesus, ya sudah gue menyaut, ya. Habis itu suara itu berkata lagi, hey Gloria, kenapa beberapa hari ini kamu terlihat sedih? Jadi gue sudah jelaskan, mama Glo sakit, jadi dia harus isolasi mandiri, itu yang membuat Glo sedih. Habis itu, sudah, Tuhan lagi berkata, oh jangan sedih hamba kecilku, aku akan membuat kamu senang. Besok, mama kamu akan periksa, hasilnya akan negatif, dan mama kamu akan pulang dengan keadaan yang sehat. Pertamanya, Glo belum percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang lagi, hei Gloria, kamu tidak ingat di dalam Alkitab dikatakan bahwa aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan menghukum lagi manusia dengan air bah. Dan tanda perjanjian itu aku tandai dengan pelangi. Nah, lalu aku tepati. Jadi habis itu gue sudah dengar, oh iya Tuhan Yesus tepati janji itu. Ya sudah, gue sudah percaya. Besoknya, gue kasih mati lampu di situ. Baru gue duduk di situ. Nah, abis itu tiba-tiba gue dengar suara di salib itu. Abis itu gue dengar suara nama gue dipanggil 2 kali, Gloria, Gloria. Karena mimpi itu sudah terjadi, jadi gue menyaut, ya. Nah, tapi teman-teman tahu, gue berdiri di sini karena Tuhan yang suruh. Nah, suara yang tadi disalib itu bukan lagi mimpi, dipanggil Gloria, Gloria. Gue menyaut. Lalu Tuhan lagi berkata, Gloria, bolehkah kamu menceritakan hal ini kepada teman-teman kamu jika janji aku ditepati? Jadi Glo jawab, ya Tuhan, kalau misalkan saya punya waktu, saya akan melakukannya. Nah, jadi habis itu mama suruh periksa. Nah, mama pergi dulu, nanti papa yang menyusul, dia tinggalkan HP sama Glo supaya dia kasih tahu hasilnya negatif atau positif. Jadi Glo tunggu, baru ini HP berbunyi, Glo angkat, baru
dari papa. Jadi Glo bilang, halo papa, bagaimana hasilnya mama? Baru papa bilang, oh puji Tuhan, mama so negatif. Jadi Glo senang sekali karena mama sudah mau pulang. Nah habis itu Glo tunggu. Tapi pas Glo tunggu, Glo so percaya dengan Tuhan Yesus. Kalau misalkan kalau dia punya janji, pasti dia tepati. Habis itu Glo tunggu, mama betulan pulang dengan keadaan yang sehat. Glo sangat senang sekali. Glo bersyukur sama Tuhan, Glo senang sama Tuhan. Untuk itu, Glo ingin menyanyikan satu lagu. Terima kasih pujiannya dari adik Glory. Tuhan Yesus memberkati bersama dengan kehidupan orang tua. Kita berikan tepuk tangan untuk adik Glory sekali lagi. Iya. Kesempatan kedua diberikan oleh adik Afril. Terima kasih. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kesempatan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, kita mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Tuhan Yesus untuk kesempatan di pagi hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menganugerahkan kami hati dan pikiran yang benar-benar siap dan mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Engku dipersilakan. Tes. 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 Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Yang semangat. Shalom adik-adik. Oke. Ini pertama kalinya Engku menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik secara face to face atau secara langsung begini ya. Mungkin ada yang belum kenal Engku. Ada yang sudah kenal mungkin pada saat Engku rekaman juga lalu bulan kemarin ya. Pas rekaman live stream, ada yang mungkin sudah lihat Engku ya. Nah, pada saat hari ini Engku akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu. Sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap anak-anak kami yang mau mendengarkan firman-Mu diberkati ya Tuhan. Setiap apapun yang mengganggu kami, itu setan, iblis, apapun kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan adalah yang memenangkan kami ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh penghiburlah dihiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Pada hari ini, Engkau akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Kejadian 15. Sama-sama buka Alkitab. Kejadian 15 dengan Kejadian 17. Yang pertama itu Kejadian 15. Oh ya lupa, engkau mau memperkenalkan nama dulu. Nama engkau panjang, Brian Jordi Adrianto Iba. Panjang sekali. Brian Jordi Adrianto Iba. Kalau mau singkat saja, panggil saja engkau Bray. Nah, mungkin ada adik-adik yang punya nama di sini, semua orang pasti punya nama. Dan nama itu pasti diberikan oleh orang tua kita, betul? Bapak mama kita pada saat kita lahir diberikan nama kepada kita semua, betul? Nah, kita diberikan nama. Tapi ada nama lain yang diberikan Tuhan kepada kita atau identitas baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, di sini dalam Kejadian 15, nah, di sini aku mau menceritakan tentang seseorang. Seseorang ini juga punya nama, dia ganti nama 2 kali. Yang dari namanya pertama yaitu Abram menjadi Abraham. Nah, di sini. Di Kejadian 15, Alkitab mengatakan seperti ini. Tuhan datang sama Abraham. Nah, di sini bilang, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Terus Tuhan bilang begini sama Abram. Sama Abram, namanya sebelum Abraham namanya Abram. Tuhan bilang begini sama Abram. Jangan takut, Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Terus Abram jawab sama Tuhan begini. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliasir, yaitu budak Abram. Tuhan, apa yang kau akan berikan kepadaku? Aku ini tidak punya keturunan. Sudah tua, belum diberi punya anak. Terus warisan saya ini saya mau berikan sama siapa? Sama Eliasir, sama orang lain yang bukan keturunanku. Nah, terus Tuhan jawab begini sama Abram.
orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, coba boleh ditampilkan gambarnya ketika ini, nah itu. Ini namanya Abram. Pada saat Abram bertemu dengan Allah dalam sebuah penglihatan, di sini Abram bertemu dengan Allah. Di situ Allah menjanjikan kepada Abram bahwa Abram akan memiliki keturunan. Hambanya Eliezer ini tidak akan mendapatkan warisan dari dari Abram. Nah, lalu ketika Tuhan selesai Tuhan berfirman, Tuhan ajak sama Abram. Dia bilang begini, Tuhan Allah membawa Abram keluar. Terus Tuhan suruh lihat Abram ini, lihat bintang-bintang di langit. Nah, kalau adik-adik setiap malam, kalau lihat bintang itu pasti banyak tuh. Kalau tidak mendung, kalau cuacanya lagi cerah, kalau orang lihat bintang-bintang di langit itu pasti sangat banyak, betul? Nah, di sini Tuhan suruh lihat sama Abram. Abram, coba kamu lihat tuh bintang. Ada berapa itu bintang? Coba kamu hitung. Apa yang menjadi respon Abram? Abram tidak bisa hitung berapa bintang itu, karena memang betul bintang itu tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Dan demikian juga Allah menjanjikan keturunan kepada Abram. Allah menjanjikan keturunan kepada Abram yang itu sangat banyak. Di sini kita bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan, janji Tuhan tetap ditepati walaupun Abram sudah tua. Nah, terus firman Tuhan bilang begini. Ketika Tuhan selesai mengajak Abram melihat bintang, apa yang menjadi respon Abram? Abram di ayat yang berikutnya, di sini dikatakan bahwa Abram percaya. Percaya. Ketika Allah suruh lihat, coba lihat bintang di langit itu sangat banyak, begitu juga keturunanmu pasti akan sangat banyak. Yang menjadi respon Abram percaya. Padahal itu sesuatu hal yang mustahil. Yang dimana keturunan sebanyak bintang itu mustahil. Tapi yang dilakukan Abram ini dia percaya. Nah, ketika Abram percaya, kepercayaannya ini dihitungkan sebagai kebenaran oleh Allah. Berarti iman memperkenankan Abram di muka Tuhan Allah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Allah, berarti Allah membenarkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Allah, itu diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Nah, lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu. Terus Abram bilang begini, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Tuhan suruh di sini ambil berbagai ekor ternak, berapa hewan. Tuhan suruh, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur dan seekor anak burung merpati. Banyak Tuhan suruh sama Abram. Tapi apa yang menjadi respon Abram? Abram tidak mengeluh. Tuhan, kalau banyak ini Tuhan, mau disuruh lembu betina, lembu ini kah, ambil burung terkukur kah? Tuhan, Abram tidak mengeluh. Yang dilakukan Abram di sini dia melakukan semua itu. Dia tidak mengeluh sama Tuhan. Nah, Abram melakukan semua itu. Nah, menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Nah, firman Tuhan bilang begini, ketahuilah dengan sesungguhnya, Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Coba tampilkan gambarnya. Nah, ini. Di sini Tuhan kasih tahu sama Abram bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di negeri lain. Keturunanmu akan ditindas, akan dianiaya. Nah, di sini Tuhan memberikan penglihatan kepada Abram, nih loh keturunanmu. Tapi orang yang menindas keturunanmu ini akan saya hukum. Itu janji Tuhan sama Abram. Nah, di sini ini lihat dihukum. Keturunan Abram dihukum semua, tapi orang yang menghukum tersebut akan dihukum balik sama Tuhan. Nah, tapi Tuhan bilang begini.
Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Nah, di sini Tuhan menjanjikan apa? Membuat perjanjian dengan Abram. Di sini kita bisa lihat ini obor api. Nah, kita lanjut dalam Kejadian 17. Nah, di Kejadian 17 ini dikatakan Abram sudah berumur 99 tahun. Bayangkan, sudah tua itu Abram. Mungkin orang sekarang tidak akan bertahan sampai 99 tahun. Nih, mungkin tidak akan, ada pasti ada. Cuma kebanyakan orang itu sekarang itu umurnya pendek. Beda dengan orang-orang dulu. Nah, di sini Abram sudah tua, umur 99 tahun. Nah, di sini Tuhan datang lagi sama Abram. Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, di sini Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Lalu Abram sujud. Sujudlah Abram. Nah, di sini Abram sujud sama Tuhan. Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku ini, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, yang tadinya namanya Abram diubah menjadi Abraham. Apa artinya Abraham? Ada yang tahu? Yang tadinya Abram, bapa yang ditinggikan. Abram artinya bapa yang ditinggikan. Sedangkan Abraham artinya bapa dari segala bangsa. Nah, diubah yang tadi ditinggikan menjadi bapa segala bangsa. Makanya banyak orang bilang ini Abraham ini bapak orang-orang beriman. Nih, karena dia kepercayaannya dia, Tuhan membenarkan dia. Nah, lalu sujudlah Abraham, di sini Abraham sujud. Kemudian Allah membuat perjanjian dengan Abraham, namanya sudah diubah. Nah, aku akan membuat engkau beranak cucu seperti di ayat tadi, seperti bintang di langit, tidak terhitung banyaknya. Kalau ada orang yang bisa hitung tuh bintang di langit, saya anggap jago, memang betul. Nah, bintang di langit itu memang tidak bisa dihitung karena saking banyaknya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tidak kelihatan, macam-macam. Nah, di sini beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Nah, daripada Abraham akan lahir seorang raja-raja yang kita kenal sebagai Raja Daud dan seterusnya. Nah, di sini, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Akan kuberikan negeri ini yang kudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu, yaitu milik Abraham. Di sini juga ada suatu garis besar. Nah, di sini juga bukan cuma nama Abraham yang diubah. Yang tadinya Abram menjadi Abraham bukan cuma dia, nama istrinya juga diubah. Yang tadinya namanya Sarai menjadi Sarah. Nah, ini lihat, umur 90 tahun. Nah, ketika Allah menjanjikan seorang anak kepada mereka, Abram itu sujud sama Tuhan. Nah, tapi sempat Abram ketawa. Bilang, kiranya Ismail sajalah yang berkenan di hadapanmu. Daripada saya punya anak so tua itu mustahil sekali. Ini yang sudah ada loh Tuhan. Kiranya orang ini, Ismail ini menjadi yang berkenan di hadapanmu. Kenapa harus hal-hal seperti itu? Tapi Tuhan bilang begini, tidak. Anak mula Ismail yang akan menjadi orang terpilih. Nah, di dalam perjanjian Tuhan ini bukan Ismail tapi Ishak, anak Abram. Di situ sempat ketawa. Nah, ketika kita melihat firman ini, ada suatu kesimpulan yang dimana
kesimpulan ini kita dapat belajar dari firman tersebut. Yang pertama, firman ini mengatakan bahwa kita harus beriman, percaya akan janji Tuhan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, jadi intinya dalam ayat tersebut, Tuhan mengulang kembali janjinya dan Abraham percaya walaupun dia sudah tua. Dia tetap percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu, termasuk memberikan dia anak walaupun sudah umur 99 tahun. Walaupun awalnya dia tampak ragu ketika berkata Ismail saja yang menjadi ahli warisnya. Awalnya Abraham tampak ragu, dia sempat ketawa, dengar, kok bisa? Sudah tua tapi harus bisa punya anak. Nah, di sini di ayat tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus percaya, harus beriman kepada Tuhan. Adik-adik di sini harus beriman. Mungkin adik-adik ada suatu hal yang diinginkan, berdoa, kemudian doa itu belum terkabulkan. Nah, saya mau ingatkan kepada adik-adik bahwa setiap doa itu ada waktunya. Nah, mungkin pada saat itu belum waktunya untuk dikabulkan Tuhan. Atau mungkin pada saat itu Tuhan merasa doa itu tidak cocok untuk adik-adik. Tapi satu hal yang harus menjadi pembelajaran kita harus beriman. Harus percaya akan Tuhan. Janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan, kita harus percaya. Amin? Amin? Dan yang kedua di sini, meninggalkan identitas yang lama dan mengenakan identitas yang baru. Abraham yang tadinya ketika Allah mengubah nama seseorang dan memberinya nama baru, berarti Allah mempunyai tujuan terhadap orang tersebut. Betul? Nah, yang tadinya identitasnya sebagai Abraham, bapa yang ditinggikan, kemudian diubah menjadi Abraham yang artinya bapa dari segala bangsa. Berarti identitasnya yang lama diubah menjadi identitas yang baru, mempunyai tujuan yang baru. Nah, begitupun juga dengan Sarai. Yang tadi namanya Sarai yang artinya permaisuri diubah menjadi Sarah yang artinya ibu bangsa-bangsa. Nah, kita bisa belajar dari hal tersebut bahwa yang tadinya adik-adik suka nakal sama orang tua, yang suka jahil-jahil sama teman, ketika adik-adik menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, adik-adik harus menanggalkan identitas lama adik-adik. Kelakuan adik-adik yang lama harus ditinggalkan. Ketika adik-adik mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, adik-adik harus mengenakan identitas baru, yaitu menjadi anak yang baik. Amin. Kita belajar dari Abraham. Tuhan Allah membuat suatu identitas kepada Abraham. Namamu bukan Abraham lagi, ganti jadi Abraham. Begitupun juga dengan kita. Kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kelakuanmu yang lama tinggalkan, kenakan kelakuan yang baru. Identitasmu diubah. Amin. Identitas adik-adik harus diubah. Amin. Harus semangat. Amin. Nah, itu yang dimaksud oleh dalam Kejadian 15 ayat 17. Beriman dan mengenakan identitas baru. Di ayat tersebut menekankan hal tersebut di dalam hidup setiap manusia. Adik-adik, hari ini mungkin adik-adik ada yang sering nakal, ada yang sering suka berkelahi sama kakaknya atau adiknya ya. Ini jengkel sekali sama kakaknya atau sama adiknya, suka berkelahi, rebutan mainan atau apa ya. Mulai dari hari ini adik-adik harus berubah. Hari ini, detik ini pun juga adik-adik harus berubah. Harus turut sama orang tua. Harus jangan jahil-jahil sama teman, bantu-bantu teman. Karena itu indah di mata Tuhan, amin. Dan juga harus percaya. Adik-adik harus percaya akan janji-janji Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ada di mana? Dalam Alkitab. Adik-adik harus rajin, yang dulunya tidak rajin baca Alkitab, harus rajin baca Alkitab. Setiap tidur minimal 1 ayat baca. Amin. Setiap tidur, engkau itu minimal biasa kalau mau tidur itu 2 ayat. Paling sedikit itu 1 ayat baca. Kalau lagi mengantuk, nah baca 1 ayat itu. Nah,
Setiap hari. Karena di situ terletak perintah-perintah Tuhan. Nah, hanya itu saja yang engkau bisa sampaikan dari firman Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat 17. Sebelum engkau mengakhiri cerita firman Tuhan ini, engkau ada ayat hafalan. Boleh ditampilkan ayat hafalannya? Nah, ini ayat hafalannya yang terletak dalam Mazmur 12 ayat 7. Untuk ayat hafalan kelas balita sampai yang kecil itu terletak dalam Mazmur 12 ayat 7a saja. Kita baca sama-sama ya. Yang kelas balita dengan kecil. Siapa yang kelas balita dan kecil di sini? Nah, coba kita baca sama-sama dulu. Nah, 1, 2, 3. Baca sama-sama. Janji Tuhan adalah janji yang bagaikan perak yang. Dan ayat selanjutnya untuk kelas sedang dan besar di sini Mazmur 12 ayat 7 dibaca semuanya sampai habis. Kita baca sama-sama. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang di tanah. Oke. Hafal sampai di rumah ya. Sampai di rumah harus baca-baca Alkitab. Setiap mau tidur baca Alkitab minimal 2 ayat. Nah, sebelum menyelesaikan cerita firman ini, kita satu dalam doa. Adik-adik, kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangan, berdoa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tujukan hati sama Tuhan Yesus. Kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Yang tadinya kami sering nakal, karena firman-Mu yang mengubah hidup kami menjadi anak-anak yang baik. Kami menjadi anak-anak yang penurut sama orang tua. Kami menjadi anak-anak yang tidak suka jahil-jahil sama teman atau sama kakak, sama adik kita. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Hamba-Mu juga ini yang berdosa ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi dan hatimu, isi hatimu kepada anak-anak-Mu. Dan kami juga mau berdoa setiap yang sakit juga yang ada di tempat ini maupun secara live streaming. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Setiap yang sakit, apapun penyakitnya, kami doakan sembuh dalam detik ini ya Tuhan. Karena kami percaya bilur-bilur Yesus dapat menyembuhkan kami semua ya Tuhan. Setiap yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan ya Tuhan. Karena kami percaya Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tetapi juru selamat kita hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah selesai berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Engku Brian yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pribadi maupun keluarga. Nah adik-adik, saat ini sebelum kita tiba dalam persembahan syukur, kita mau menyaksikan kesaksian dari adik Alisa. Adik Alisa, persilakan.
apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Nah, adik-adik, kita tiba dalam persembahan syukur. Kembali kita angkat pujian yang berkata, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Nah, adik-adik, ada yang siap membawakan doa persembahan? Ada? Ada? Oke, jika tidak ada, Enci bawakan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami masih merasakan berkat dan anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Sehingga di pagi ini, lewat persekutuan kami memuji memuliakan nama Tuhan dan membawa persembahan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami persembahkan. Tuhan layakan sehingga benar-benar semuanya boleh dipakai untuk kelangsungan pelayanan persekutuan sekolah minggu di Jemaat Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, sekarang kita akan menutup ibadat kita pada siang hari ini.
Untuk itu adik-adik dijemput semua untuk berdiri. Silakan berdiri. Kita mau angkat pujian yang berkata TAAT, taat. Kita pakai gerakannya ya teman-teman. Sekarang kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Untuk itu kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, di mana atas cinta kasih Tuhan kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tuntun agar kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita saat ini telah selesai. Dipersilakan duduk kembali. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.